Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, untuk siswa-siswi kelas 12 keagamaan dan jurusan lainnya, pelajaran kita pada pagi hari ini coba lihat di halaman 12 ya. Halaman 12 bicara tentang an-na'tu wal man'ud. An-na'tu wal man'ud. Ya. Jadi kaidah itu artinya tata bahasanya. An-na'tu yutabiqul man'uta fit tadhkiri wat ta'nithi wa fil mufradi wal jam'i wa fit ta'rifi wat tankiri wa fil i'rabi. Na'at itu na'at itu atau sifat itu yutabiqul man'ud, dia mengikuti atau menyesuaikan dengan man'ud. Jadi kalau na'at itu sifatnya, kalau man'ud itu yang disifati. Fit tadhkir ketika mudzakkar, wa ta'nis ketika berbentuk muannas, wa fil mufrad ketika berbentuk isim mufrad, wal jam'i jama', wa fit ta'rif dan ketika berbentuk dalam isim ma'rifah, wa tankir ataupun juga dalam bentuk isim nakirah, wa fil i'rab dan pada semua i'rab itu perubahan baris, baik ketika rafa', ketika nasab, ketika jar atau ketika rafa', nasab dan jar. Rafa' tandanya di akhir kalimat berbaris dhammah, nasab akhir kalimatnya berbaris fathah, jar akhir kalimatnya berbaris dengan baris di bawah atau kasrah. Nah, jadi harus diingat keadaan kalimat dalam bahasa Arab itu sudah kita pelajari: marfu', mansub, majrur dan majzum. Marfu' ketika kalimatnya atau huruf terakhir daripada kalimat itu berbaris dhammah. Mansub ketika satu kalimat itu huruf terakhirnya berbaris fathah. Majrur ketika akhir sebuah kalimat itu berbaris di bawah. Nah, jadi na'at itu mengikuti baris man'ud dalam bentuk muzakkar, muannas, mufrad, jama', bahkan musannanya juga, dan ketika berbentuk isim ma'rifah atau isim nakirah dan dalam semua i'rabnya atau barisnya. Nah, na'at itu kan an-na'tu, jadi na'at itu artinya isim yang menjadi sifat bagi isim yang disifati. Itu na'at. Nah, na'at adalah isim yang menjadi sifat bagi isim yang disifati. Jadi ada na'at atau sifat, ada man'ud. Man'ud itu yang disifati. Jadi ada sifatnya, ada yang disifati. Jadi kalau na'at itu sifatnya, kalau man'ud itu yang disifati. Ya. Nah, kalau man'ud itu adalah isim yang terletak setelah na'at. Jadi dalam susunan bahasanya na'at baru man'ud. Na'at man'ud dulu baru na'atnya. Nah, man'ud dulu baru na'at, yang disifati dulu baru dengan sifatnya. Dan baris na'at tadi
tergantung kepada baris man'ut. Coba dibuka pada halaman 11. Kita ambil beberapa contoh saja. Kita ambil beberapa contoh ya. Contoh nomor 2. Kita ambil contoh yang pendek saja. As-sayyidatu Aisyatu tabibatun masyhuratun fi hadhil madrasah. As-sayyidatu Aisyatu tabibatun masyhuratun fi hadhil Madinah. Fi hadhil Madinah. Sayyidah Aisyah atau Nyonya Aisyah itu adalah dokter yang masyhurah, dokter yang terkenal di ini kota, ya, dokter yang terkenal pada ini kota. Kita ambil lagi contoh nomor yang ke berapa? Yang ketiga. Yahsunu bikum an tatanawalud dawa as-sa'il. Yahsunu bikum an tatanawalud dawa as-sa'il. Yahsunu artinya bagus atau baik, ya. Bagus bikum dengan kamu, an tatanawalu meminum atau mengambil atau mencicipi ad-dawa'a as-sa'ila. Nah, ad-dawa'a as-sa'ila. Ad-dawa itu kan obat. As-sa'il itu asal katanya cair. Berarti kalau obat cair itu sirup ya, bukan tablet. Ya. Jadi obat sirup bagus bagi kamu untuk meminum obat sirup. Baik. Kemudian kita lihat lagi contoh nomor 6. Ya, nomor 6. Wa nazuru Makkatal Mukarramata fis sanatil qadimati. Wa nazuru Makkatal Mukarramata fis sanatil qadimati. Dan kami berkunjung, ya, nazur atau kita berkunjung. Ingat asal katanya nazur itu ziarah, yazuru. Kami berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah fis sanatil qadimah. Fis sanatil qadimah. Lihat kalimat as-sanatil qadimah. Lihat di bukunya ya. As-sanatil qadimah. Nah, dari 3 contoh yang tadi kita bacakan, kita lihat contoh pertama dulu. As-sayyidatu Aisyatu tabibatun masyhuratun fi hadhil Madinah. Nyonya Aisyah adalah dokter. Tabibah itu dokter. Lihat barisnya tabibatun. Lalu setelahnya kalimatnya masyhuratun. Dokter yang terkenal. Jadi begini, dalam bahasa Arab itu biasanya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kata-kata sifat itu atau naat itu biasanya artinya kata-katanya ada kalimat yang, ya, kalimat yang, misalnya baju yang baru, halaman yang luas, taman yang indah. Nah, kata-kata yang itu biasanya itu identik dengan sifat atau naat. Bahasa Arabnya naat. Nah, berarti ada sifat, ada yang disifati. Tabibatun masyhuratun. Tabibatun masyhuratun. Tabibah artinya dokter, masyhurah yang terkenal. Nah, sekarang dari segi maknanya sudah ketahuan. Sudah kita ketahui maknanya itu dokter yang terkenal. Nah, berarti kalimat dokter itu yang disifati. Masyhurah itu sifatnya. Ya, dokter yang terkenal. Terkenal itu kan sifat bagi siapa? Bagi tabibah, bagi dokter, ya. Nah, lalu dari segi makna sudah kita ketahui, oh ini adalah naat dan man'un. Nah, lalu tadi kan kaidahnya mengatakan baris naat mengikut baris man'un. Nah, sekarang pada contoh ini mana yang jadi man'un? Tabibah. Kalimat tabibah, ya, tabibah. Kalimat tabibah ini man'un. Masyhurah berarti naat, ya. Naat atau sifat. Lihat, dokter yang terkenal. Nah, yang ini kan artinya menunjukkan kata sifat.
Nah itu dari segi terjemahan atau maknanya bisa kita sudah merasakan, oh ini kayaknya jadi naat ini jadi naat atau jadi sifat, oh ini man'ut. Nah barisnya sekarang kita lihat kalimat tabibatun masyhuratun. Tadi yang menjadi menjadi naatnya man'utnya adalah tabibah, ya kan? Lihat tabibah, tabibatun masyhuratun, dokter yang terkenal. Nah, tabibatun masyhuratun. Kalau kita lihat kalimatnya ini sama, apa persamaannya? Sama dari segi bentuk. Tabibah dulu. Tabibah ini kan isim, ya. Isim. Nah, dari segi baris loh. Dari segi baris dia taknya barisnya dhammah. Tabibatun. Berarti keadaannya marfu', kan tadi sudah dijelaskan bila sebuah kalimat isim itu ujung-ujungnya barisnya dhammah berarti keadaannya marfu', ya. Keadaannya marfu'. Tabibatun masyhuratun, dokter yang terkenal. Jadi tabibatun itu man'ut, yang disifati masyhuratun itu naat. Nah, baris naat mengikut baris man'ut. Lihat, tabibatun. Nah, maka dengan naat pun juga mengikut baris man'ut. Masyhuratun, ya kan? Tabibatun masyhuratun. Kenapa demikian? Karena baris naat mengikut baris man'ut. Tabibatun yaitu keadaannya marfu' dengan dhammah, maka naatnya pun juga harus marfu' dengan dhammah. Satu. Yang kedua, tabibatun ini kalimatnya ini muzakkar kah muannas kah? Pasti muannas. Apa tanda muannas? Itu ada ta marbutah, ada ta bulat pada ujung kalimat tabibah itu kan ada ta. Nah, berarti dia adalah muannas. Nah, karena dengan man'utnya muannas, maka naatnya pun juga muannas. Makanya masyhuratun kada boleh, tabibatun masyhurun kada boleh. Jadi wadamam kada. Ya. Masyhuratun. Jadi keadaannya marfu', man'utnya marfu', naatnya marfu' juga. Keadaannya muannas, man'utnya muannas, maka naatnya juga muannas. Yang ketiga, nah ada istilah isim nakirah dan ma'rifah, ya. Isim nakirah itu yang samar-samar. Isim ma'rifah itu isim yang sudah jelas atau tertentu. Nah, di antara tanda yang paling mudah untuk mengenali isim itu ma'rifah atau nakirah. Nah, bila dalam kalimat itu ada alif lam, berarti ma'rifah tuh. Bila tidak ada alif lam, berarti dia nakirah. Nah, sekarang di sini keadaannya ma'rifah apa nakirah? Nakirah. Kenapa nakirah? Karena tidak ada alif lam. Tabibatun masyhuratun. Jadi sesuaikan, kada boleh tabibatun lalu al-masyhurah, kada boleh. Ya. Jadi tidak pakai alif lam, tidak pakai alif lam. Marfu'. Jadi menyesuaikan baris si man'ut. Baris naat tergantung pada baris man'ut pada setiap keadaannya. Ketika dia muzakkar, dia muannas, ya. Nah, itu keadaan naat dan man'ut. Jadi lalu masyhuratun. Kenapa masyhuratun tadi? Karena yang sebelumnya kan tabibatun, man'utnya tabibatun. Keadaannya marfu', man'utnya. Nah, maka naatnya juga marfu'. Keadaannya muannas, tabibah muannas, maka juga masyhurah ni muannas, ya. Keadaannya tabibatun itu mufrad. Mufrad itu artinya sendirian, satu orang saja. Mufrad. Nah, maka dengan si naatnya pun juga mufrad. Jadi harus sama keadaannya sama, ma'rifah nakirahnya sama, dia muzakkar muannas juga harus sama. Jadi menyesuaikan. Ayo kita ambil contoh yang berikutnya. Yahsunu bikum an tatanawalut ad-dawa as-sa'il. Dawa as-sa'il obat yang
mengalir atau obat sirup. Kalimat ad-dawa as-saila, ad-dawa itu mufrad ka, musannaf ka, muannas ka, muzakkar ya. Ya tadi sama muzakkar kan. Nah karena dia muzakkar maka naatnya juga muzakkar. Jadi ad-dawa as-saila, kalau boleh as-saila tak kada boleh. Kenapa? Karena naat menyesuaikan baris man'ut. Kemudian yang kedua dia sama-sama isim ma'rifah. Apa tadi ma'rifah? Ada alif lam ya. Kemudian sama-sama mufrad. Pada mufrad tunggal satu. Jadi satu aja. Satu pasangannya satu juga. Kada boleh dua-dua. Ya. Jadi apa tadi ad-dawa as-sailah. Ya, ad-dawa as-sailah. Itu kan mufrad. Mufrad laki-laki, mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. Keadaannya mansub maka mansub juga. Jadi yang terakhir ya. Wa nazuru Makkah bis sanatil qadimah. Nah, pada tahun yang akan datang, as-sanah al-qadimah, tahun yang akan datang. Maksud Bapak as-sanati. Nah, as-sanati al-qadimati. As-sanati itu muannas. Karena ada taknya kan, barisnya majrur, baris di bawah. Maka al-qadimati menyesuaikan dengan as-sanati. Ya, karena as-sanati itu menjadi man'ut, maka al-qadimati menjadi na'at. Dan baris na'at mengikut baris man'ut. Ya. Nazuru Makkah al-Mukarramah. Kami berkunjung ke Mekah pada tahun yang lewat. Sudah umrah berarti ini lah, sudah tulak dah. Pergi dah ke Makkah, sudah tulakan pada taat dia lah. Yang mendengar, yang mengikuti penjelasan ini nanti pergi haji, pergi umrah pada taat insyaallah. Karena kisah Mekah, bahkan kisah Mekah. Nah, kalimat bisanatil qadimah, pada tahun yang akan datang. Rencana hendak pergi haji, berarti dikabulkan Allah. La as-sanati al-qadimati. As-sanah muannas, al-qadimati muannas. As-sanah ada alif lam, al-qadimati ada alif lam. Ya, as-sanah baris di bawah, maka juga al-qadimati baris di bawah. Wah, menyesuaikan lawan man'ut. Jelas kah? Nah, bila kada disesuaikan ini salah baris kan. Pokoknya untuk menandui iman atau kadanya itu biasanya kan terjemahnya ada ya. Baik, kita lihat halaman 7 lah. Bukan, halaman 12 nomor 7 ya. Al-mu'minun al-mukhlisuna yuhibbuhumullah. Nah, orang-orang mukmin yang mukhlis, coba lihat tuh ada alif lam, ada waw, itu contoh naat ya, naat yang baik, naat yang baik. Al-mu'minun, orang-orang mukmin yang mukhlisun, yang ikhlas. Yuhibbuhumullah, Allah cinta kepada mereka. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang ikhlas gitu ya. Allah cinta dengan mereka. Nah, jadi al-mu'minun al-mukhlisun, ini mukmin kan jamak. Jadi naatnya pun juga jamak al-mukhlisun. Pakai alif lam, pakai kaos kaki, ya kaos kaki menyesuaikan. Kaos kaki. Kenapa kaos kaki dimasukkan juga? Masuk naat. Ya maksudnya saking menurut perintah tuh nah. Jadi pakai seragam. Ada al-mu'minun al-mukhlisun. Ini keduanya isim ma'rifah karena ada alif lam dibukanya. Alif lam dibuka, otomatis naat pun juga harus mengikut man'ut. Orang-orang mukmin yang ikhlas. Nah, al-mukhlisun itu sifat bagi al-mu'minun. Ya. Dia jamak juga jamak. Muzakkar harus sesuai. Karena begitulah ilmu Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi sudah ada gambaran kalau bisa memahami masalah naat dan man'ut. Al-mu'minun al-mukhlisun. Contohnya kalau innallaha yuhibbul mu'minin al-mukhlisin. At-talibatul mujiddatu yuhibbuhunna al-mudarrisu. Nah, mereka yang rajin belajar dicintai oleh para guru-gurunya.
Al-mudarrisu yuhibbu thalibat al-mujaddad. Guru menyukai siswa yang bersungguh-sungguh, siswi yang bersungguh-sungguh. Baik. Banyak contohnya yang lain. Contoh yang terakhir aja, 15. Ad-Doktor Ibrahim tabibun ma'ruf. Dokter Ibrahim adalah dokter yang terkenal fi hadhil qaryah, pada ini desa. Tuh, Ad-Doktor Ibrahim. Kalimat tabibun ma'ruf, dokter yang terkenal. Tabibun man'ut, ma'ruf naat. Dibawa ke rumah sakit, dokter mengobati. Dokter Ibrahim tabibun ma'ruf. Dokter Ibrahim adalah dokter yang terkenal. Nah, mana naatnya ma'ruf, mana man'utnya tabib. Ya. Jadi ma'ruf itu jadi naat, tabib jadi man'ut yang disifati. Artinya Dokter Ibrahim dokter yang sangat baikan fi hadil qaryah, pada desa ini. Nah, itu penjelasan tentang naat dan man'ut. Yang kurang jelas nanti kita tanyakan kalau sudah turun. Nah, jadi ini untuk semua jurusan. Mudah-mudahan penjelasan Bapak bisa dipahami. Silahkan nanti ditanyakan kalau ada yang kurang jelas, kalau paham. Ya, Bapak kirimkan link videonya buat kalian untuk dipelajari di rumah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wa narjullah subhanahu wa ta'ala yarfa'ana kullal bala wal waba wal quruna ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi halaman 12 sampai halaman 19, 13 untuk bicara masalah naat dan man'ut. Kira kalau sekolahan di tes belakang dasar. Jadi tolong didengarkan video ini di rumah lah. Di video penjelasan bahasa Arab tentang naat dan man'ut untuk kelas 12. Semua jurusan, IPA, IPS dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bidawikum taqabbal ya karim.